Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla, kembali kita bacakan kitab tafsir karya dari Al-Allamah Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yaitu kitab Taysirul Karimur Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan. Masih membahas tafsir surah Al-Baqarah, yang mana terakhir kita bahas ayat yang ke-25 tentang basyarah, kabar gembira untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anharu kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman dan beramal saleh bahwasanya mereka mendapatkan surga. Surganya itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka mendapatkan rezeki dari sungai-sungai tersebut berupa samarah, buah-buahan, maka mereka mengatakan, inilah yang telah kami dapati dari rezeki Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, dan diberikan kepada mereka mutasyabihan, yaitu buah yang mirip serupa dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka di dunia. Walahum fiha azwajun mutahharah, dan mereka di dalamnya, dalam surga tersebut, memiliki pasangan-pasangan, istri-istri yang suci, dan mereka orang-orang beriman ini fiha khalidun, kekal di dalamnya, itu dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian tafsirnya sudah kita bacakan, maka bagian yang terakhir yang di penjelasan tafsir ayat ini, yaitu apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Fa fi hadhil ayatil karimah dzikrul mubasysyir wal mubasysyar wal mubasysyiri, mubasysyir yang mubasysyar ya, wal mubasysyari wal mubasysyar wal mubasysyari bihi. Maka dalam ayat ini disebutkan 3 perkara. Al mubasysyir, yang memberikan kabar gembira. Ya, siapa yang memberikan kabar gembira? Nabi kita, Nabi kita Muhammad SAW. Wal mubasysyar, dan yang yang diberikan kabar gembira. Siapa? Orang yang beriman dan beramal saleh. Wal mubasysyaru bihi, dan juga yang dijadikan sebagai kabar gembira. Apa itu? Surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahala yang Allah berikan bagi mereka orang-orang beriman, yaitu surganya Allah yang disifatkan bagaimana kenikmatan yang ada padanya. Fal mubasysyir huwa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa man qama maqamahu min ummatihi. Maka yang memberikan kabar gembira itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapa saja yang tegak di atas kedudukan Nabi, yaitu yang menjalankan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam min ummatihi, dari umat beliau. Itu yang diberikan kabar gembira.
itulah yang memberikan kabar gembira ya. Nah, yaitu Rasulullah SAW. Wal mubasysyar, sedangkan yang diberikan kabar gembira humul mu'minuna al-'amiluna as-shalihat, orang-orang yang beriman yang beramal saleh. Wal mubasysyar bihi, wal mubasysyari bihi atau mubasysyaru bihi hiyal jannatul mausufatu bitilkas sifati, sedangkan yang dijadikan sebagai kabar gembira adalah surga-surga yang disifati dengan sifat-sifat yang ada pada ayat yang ke-25 dari surah Al-Baqarah ini. Wasababul al-musilu lidzalika huwal imanu wal amal salih, maka sebab yang bisa menyampaikan mereka ke surga itu adalah keimanan. Itu syarat mutlak, iman. Dan kemudian iman yang harus disertai dengan amal saleh, artinya iman yang yusmiru, yang memberikan hasil berupa amal saleh. Fala sabila ilal wusuli ila hadhil basyarati illa bihima, maka tidak ada jalan untuk bisa sampai kepada perkara yang diberikan atau yang dijadikan kabar gembira ini kecuali dengan kedua perkara ini, iman dan amal saleh. Wa hadza a'zamu basyaratin hasilatin ala yadi afdalil khalqi, inilah dia kabar gembira yang paling agung, paling besar, yang terhasilkan melalui perantaraan tangannya makhluk yang paling utama, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, bi afdalil asbab, dengan sebab-sebab yang paling utama ya, yaitu kesungguhan beliau dalam menyampaikan dakwah, penjelasan yang sejelas-jelasnya, yang mana tidaklah beliau meninggalkan umat ini kecuali beliau tinggalkan di atas mahajjatul bayda, tempat pengambilan hujjah yang sangat jelas, yang sangat putih, lailuha kanahariha, tidak ada yang samar dalam agama Allah, agamanya yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW ini, yang mana siangnya itu sama seperti malamnya itu sama dengan siangnya, sangat terang. Maka dari penjelasan tafsir yang telah kita baca ini, fihi istihbabu basyaratil mu'minin, ada faedah yang bisa kita dapatkan. Di antaranya adalah dianjurkannya kita memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, wa tansyituhum 'alal a'mali bi dzikri jazaiha wa thamaratiha, dan membuat mereka semangat untuk beramal dengan menyebutkan jaza, balasan apa daripada amal saleh, dan samaratnya, dan hasil yang bisa mereka rasakan. Fa innaha bidzalika takhuffu wa tashalu, karena dengan hal tersebut akan meringankan amalan saleh tersebut. Mereka semangat dan menganggap ringan, artinya mudah untuk mereka lakukan. Wa a'zamu busyra hasilatun lil insani tawqifuhu lil imani atau tawfiquhu lil imani wal amali salih, sedangkan kabar gembira yang paling agung yang bisa didapatkan bagi manusia adalah taufik, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk beriman dan beramal saleh. Nah, artinya itu sebenarnya kabar gembira yang paling besar agar mereka beriman. Orang beriman itu suatu hidayah yang sangat mahal. Nah, karena hidayah itu mahal. Kapan orang bisa beriman? Itu luar biasa. Orang mencapai keimanan itu, bagaimana kita pernah dengar kisah-kisah orang yang tadinya kafir kemudian beriman, bagaimana mereka menerima hidayah, menjadikan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, pergolakan dalam hatinya, ya, kegelisahan yang luar biasa, dan perasaan yang kagum akan hidayah ini yang dirasakan, inilah yang paling benar, ini yang paling benar, ya, itu suatu hal yang luar biasa. Nah, jadi sebenarnya kabar gembira yang paling besar itu adalah adanya taufik dari Allah untuk bisa menerima iman dan kemudian diikuti dengan amal saleh, itu mengamalkan keimanan yang telah dia yakini benarnya. Fadzalika awwalul basyarati wa asluha, karena
inilah dia kabar gembira yang paling pertama dan asalnya kabar gembira, iman dan amal soleh. Wa min ba'dihi al-busyra 'indal maut. Dan setelah kabar gembira yang paling besar yaitu iman dan amal soleh ini, setelah itu adalah kabar gembira ketika meninggal. Ketika orang mau meninggal, ketika mau dicabut nyawanya, di situ ada malaikat datang berbondong-bondong menyampaikan kabar gembira yang membuat orang yang menghadapi kematian itu semangat untuk mati dan semangat untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana dalam surah Al-Fussilat, siapa yang hafal ayatnya? Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Orang yang hidup di dunianya itu dia mengucapkan sayalah beriman, saya ini adalah orang yang beriman. Artinya dia jaga keimanannya, dia akui dia itu beriman dan menjaga keimanannya dan istiqamah, summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah dalam menjalankan keimanan tersebut, mengamalkan amalan-amalan keimanan. Maka ketika dia meninggal, tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat itu akan turun kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu. Itu menenangkan dia ketika menghadapi kematian dan menyampaikan jangan kamu bersedih dan jangan kamu takut. Wa abshiru bil jannah, bergembiralah dengan surga allati kuntum tu'adun, yang kalian telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kata para ulama kita, ayat ini turun tentang apa? Malaikat yang datang berbondong-bondong turun dari langit, ya, menyertai malaikat maut kepada orang-orang beriman, ya. Dan itu salah satu tanda kebaikan. Ketika orang meninggal menutupi kehidupannya diawali dengan seperti ini, tanda kebaikan, tanda husnul khatimah, ya, tanda husnul khatimah, yaitu yang dirasakan oleh orang yang mau mati itu sendiri, orang yang istihdar, orang yang dihadiri oleh kematian, yang hadir kematian kepadanya sakaratul maut. Dia di situ antara khauf dan raja, takut dengan dosa-dosanya dan harapannya yang besar untuk mendapatkan pahala-pahala yang telah dia lakukan dari amalan-amalan kebaikan. Itu bergejolak di situ, ya, sangat khawatir bagaimana kondisi dirinya. Nah, maka datanglah malaikat menenangkannya dan memberikan kabar gembira. Jadi ini mudah-mudahan kita seperti ini, ya. Artinya kita belum tahu, belum tentu kita matinya nanti didatangi malaikat dengan kabar gembira seperti ini. Maka mari kita berdoa, ya. Nah, itu Allahumma, nah, jadikanlah khairu amalina khawatimaha, sebaik-baik amalan kami adalah penutupannya. Nah, jangan awalnya baik tapi ketika ditutup dengan amalan kejelekan. Tapi insya Allah Allah itu maha adil. Ketika kita dari awal sudah startnya itu baik, ikhlas kita beramal, istiqomah, insya Allah juga, ya, diakhiri pun dengan kebaikan insya Allah, ya. Allah itu maha adil insya Allah. Kemudian juga dalam ayat tadi istiqomah, yang istiqomah dia pertahankan keimanannya, ya. Dari awal dia istiqamah sampai akhir insyaallah, ya, matinya dengan husnul khatimah, dan dia akan rasakan sendiri malaikat itu akan datang memberikan kabar gembira kepadanya. Itu kabar gembira yang kedua, ya, yang paling agung, ya, setelah kabar gembira adanya keimanan dan amal saleh. Nah, wa min ba'dihi al-wusul ila hadhihi an-na'imil muqim. Setelah itu kabar gembira bahwasanya kita diberikan kabar gembira atau sampai pada nikmat yang terus menerus. Nas'alullah ayyajalana minhum. Semoga Allah, atau kita memohon kepada Allah agar Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan tiga basyarah ini, tiga kabar gembira ini, yaitu kabar gembira adanya iman dan amal saleh pada diri kita, kabar gembira ketika kita menghadapi kematian, dan kabar gembira kita telah sampai mendapatkan surga tersebut. Nah, Masya Allah. Nah, kemudian berikutnya ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27.
yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala yudillu bihi katsira aw yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat permisalan, ya. Nah, ba'udatan fama fawqaha, permisalan apapun, ya. Apapun yang Allah jadikan permisalan, Allah tidak malu, ya. Mau itu permisalan dengan apa namanya? Ba'udah, yaitu apa, nyamuk, atau yang lebih daripada itu. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haq. Orang yang beriman ketika menyikapi permisalan yang Allah buat itu, maka mereka yakin dan ketahui itu adalah kebenaran mir rabbihim, yang datangnya dari Rabb mereka. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza matsala. Adapun orang-orang kafir, maka mereka akan mengatakan, apa sih yang Allah kehendaki? Ya, apakah apa yang Allah kehendaki dengan permisalan seperti ini, ya? Artinya mereka melecehkan ketika disampaikan oleh Nabi, Allah membuat permisalan supaya kalian, ya, dekat pemahaman kalian dengan permisalan ini, malah mereka melecehkan apa yang Allah inginkan dengan permisalan yang seperti ini. Maka yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira, ya. Allah dengan permisalan ini memberikan hidayah kepada banyak orang, dan juga Allah memberikan kesesatan dengan permisalan tersebut kepada banyak orang juga. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Namun tidaklah yang sesat itu kecuali mereka orang-orang yang fasik. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Orang-orang fasik adalah orang-orang yang mereka melanggar janji Allah setelah diikrarkan janji tersebut. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi. Mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Wa yufsiduna fil ard. Mereka membuat kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun. Itulah mereka orang-orang yang khasirun, orang-orang yang merugi. Nah, kemudian penjelasan ayat yang mulia ini, yaqulu ta'ala, dijelaskan oleh Al-Alamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, bahwasanya firman Allah Ta'ala, innallaha la yastahi ayadriba mathalan ma. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat permisalan apapun, apa saja yang Allah jadikan sebagai permisalan. Ayya mathalin kana, apapun permisalannya. Ba'udatan fama fawqaha, apakah itu nyamuk ataukah yang lebih daripada nyamuk, di atasnya nyamuk, ya. Listimalil amsali alal hikmah, karena ada hikmah yang terkandung dari apa namanya, contoh-contoh atau permisalan-permisalan tadi. Wa idahil haqq, yang mana dengan adanya permisalan itu ingin dijelaskan kebenaran. Wallahu la yastahi minal haqqi, dan Allah tidak malu menyampaikan kebenaran, ya. Kalaupun diumpamakan dengan adanya ba'udah, dengan nyamuk. Wa ka'anna fi hadza jawaban liman ankara darabal amsali fil asya'il hakirah. Seakan-akan di sini sebagai jawaban bagi orang yang mengingkari apa namanya, permisalan yang Allah buat pada perkara-perkara yang dianggap hakiro, dianggap apa namanya, rendah, dianggap hina, dianggap tidak ada apa-apanya. Wa i'tarada 'ala Allah fi dzalika, dia i'tarada, seakan-akan menentang, ya, menentang Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut. Falaisa fi dzalika mahallu i'tirad, padahal dalam perkara tersebut tidak ada tempat untuk dijadikan sebagai i'tirad, sebagai hal yang ditentang. Bal huwa min ta'limillahi li'ibadihi wa rahmatihi bihim. Bahkan itu bahagian dari ta'lim, pengajarannya Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya, dan itu bahagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ya. Artinya mereka jangan lihat permisalannya itu kayak, ya, menyebutkan hal-hal yang remeh, nyamuk, kenapa nyamuk, ya. Padahal perhatikan dulu, ya, kenapa dijadikan sebagai contoh seperti itu, ya. Nah,
sebagai imtihan juga, sebagai ujian juga. Fayajibu an tatalaqqa bil qabuli wasyukri, maka wajib bagi kita ketika adanya darbul masal, Allah membuat permisalan kepada hamba-hambanya, wajib untuk kita terima dengan qabul, penerimaan yang sempurna, dan bersyukur atas hal tersebut. Walihada qala, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Adapun orang-orang beriman menyikapi darbul masal tadi, apa yang Allah buat daripada permisalan, maka orang-orang yang beriman itu mereka tahu itulah kebenaran min rabbihim. Naam, fa yatafahhamunaha wa yatafakkaruna fiha, sehingga kemudian mereka memahami dan memikirkan hikmah di balik perkara tersebut. Naam, fa in alimu mastamalat alaihi ala wajhi tafsiri izdada bidzalika ilmuhum wa imanuhum. Maka ketika orang-orang beriman itu memahami, mengetahui apa yang terkandung pada permisalan yang Allah buat itu secara rinci, maka akan bertambah ilmu mereka dan bertambah pula keimanan mereka. Wa illa alimu annaha haqqun, paling tidak orang-orang beriman itu tahu itu adalah suatu kebenaran. Wa mastamalat alaihi haqqun, dan apa yang dikandung pada permisalan yang Allah buat itu juga kebenaran. Wa in khafiya alaihim wajhul haqqi fiha li ilmihim bi anna Allah lam yadribha abatha. Walaupun mungkin masih samar sisi kebenaran yang diinginkan dari permisalan yang Allah Subhanahu wa taala buat itu, maka mereka pasti memahami dan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah membuat permisalan itu secara sia-sia. Allah tidak buat misal itu secara sia-sia begitu saja. Bal li hikmatin balighatin wa ni'matin sabighatin, bahkan untuk sebuah hikmah yang sangat mendalam dan untuk sebuah nikmat yang sangat luas, yang sangat luas. Nah, inilah sikap yang sebenarnya bagi mereka orang-orang beriman untuk menghadapi permisalan yang Allah Subhanahu wa taala buat dari satu perkara yang ada. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, wa yaquluna madza aradallahu bihadza masala, mereka akan mengatakan apa sih yang Allah inginkan dari permisalan ini. Fayatariduna wa yatahayyaruna fayazdaduna kufran ila kufrihim, mereka menolak, mereka bingung dengan hal tersebut, sehingga bertambahlah kekufuran mereka sebelumnya, bertambah kufur yang mana sebelumnya mereka sudah kufur terlebih dahulu. Kama zdadal mu'minuna imanan ala imanihim, sebagaimana orang beriman disuruh bertambah keimanannya, menambahkan keimanan yang sebelumnya. Walihada qala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dengannya Allah Subhanahu wa taala menyesatkan kebanyakan orang, dan dengannya pula Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kebanyakan orang. Fa hadhihi halul mu'minina wal kafirina 'inda nuzulil ayatil qur'aniyah. Maka inilah dia gambaran bagaimana keadaannya orang-orang beriman, demikian pula orang-orang kafir ketika turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Qala ta'ala, sebagaimana surah At-Taubah ayat yang ke-124, Allah Ta'ala berfirman, wa idza ma anzalat suratun faminhum man yaqul ayyukum zadat hadhihi imanan. Maka ketika turun surah, maka di antara mereka ada yang mengatakan, siapa yang dengan ayat ini bertambah keimanannya mereka. Fa ammal ladzina amanu fasadathum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang beriman maka akan bertambah keimanannya dan mereka akan yastabshirun, merasa gembira dengan hal tersebut. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ala rijsihim wa matu wa hum kafirun. Adapun orang yang dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan turunnya ayat itu bertambahlah kekafiran mereka kepada kekafiran yang ada sebelumnya. Wa matu wa hum kafirun, dan mereka meninggal dalam keadaan mereka
kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan fala a'zamu ni'matan 'alal ibadi min nuzulil ayatil qur'aniyah wa ma hadza takunu liqaumin mihnatun wa hiratun wa dhalalatun wa ziyadatu syarrin ila syarrihim. Maka tidak ada nikmat yang paling besar bagi hamba daripada ketika turunnya ayat-ayat Al-Quran. Itu sebenarnya satu nikmat yang hendaknya dirasakan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan nikmat yang paling besar yang Allah berikan, ya, itu ayat-ayat Al-Quran. Namun bersamaan itu pula ayat-ayat ini bisa menjadi mihnah, ya, menjadi cobaan, ya, menjadi hirah, menjadi keraguan, menjadi kesesatan, dan bahkan menjadi hal yang menambahkan kejelekan kepada kejelekan mereka yang ada sebelumnya. Waliqaumihim minhatun, ya, ada mihnah. Mihnah itu imtihan, cobaan. Kalau minhatun anugerah, ya, manaha yamnahu, ya, anugerah. Liqaumin minhatun wa rahmatun wa ziyadatun khairin ila khairihim. Sama hurufnya, tapi posisinya berbeda. Jadi mihnah ujian, kalau minhatun itu anugerah, dan menjadi anugerah bagi sebagian kaum dan juga sebagai rahmat dan tambahan kebaikan kepada kebaikan yang ada pada mereka. Fa subhana man fawata baina ibadihi wa farada bil hidayati wal idlal. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan antar hamba-hambanya itu ada tafawut, ada bertingkat-tingkat kedudukan mereka, ya. Dan maha suci Allah yang bersendiri dalam memberikan hidayah dan memberikan kesesatan. Summa dzakara hikmatahu fi idlali man yudilluhum wa anna dzalika adlun minhu ta'ala. Maka kemudian di sini Allah tabaraka wa taala menyebutkan hikmahnya mengapa Allah menyesatkan, ya, orang yang Allah sesatkan di antara mereka, dan Allah nyatakan hal itu adalah satu keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Tidaklah Allah sesatkan dengan adanya permisalan yang Allah buat itu kecuali bagi mereka orang-orang yang fasik. Orang-orang fasik, apa artinya fasik? Orang fasik itu dikatakan orang yang kharijina an taatillah, orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, ya. Nah, dari kata apa? Binatang apa? Al-fasaq, ya. Nah, itu binatang yang keluar dari satu lubang. Nah, keluar berikutnya itu mana nufaqa itu. Nah, jadi kalau fasik kharij, orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang fasik itu al-mu'anidin li Rasulillah, orang-orang yang menentang. Nah, jadi orang-orang fasik itu adalah mereka menentang apa yang diajarkan oleh para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Alladzina sara al-fisqu wasfuhum atau wasfahum, yang mana kefasikan itu telah menjadi sifat asalnya mereka. Fala yabghuna bihi badala, sehingga mereka tidak menginginkan pengganti dari sifat yang sudah menjadi sifat asal mereka, yaitu kefasikan. Mereka tidak ingin adanya ganti dari sifat kefasikan ini. Ya, faqadat hikmatuhu ta'ala idlaluhum li'adami salahiyatil lil huda. Maka hikmahnya Allah menetapkan untuk memberikan kesesatan kepada mereka dikarenakan tidak pantasnya mereka untuk mendapatkan petunjuk, ya, karena mereka keluar kepada ketaatan kepada Allah. Kama qtadat hikmatuhu wa fadluhu wa hidayatun man ittasafa bil imani wa tahalla bil a'malis salihah. Sebagaimana pula hikmah Allah menetapkan, dan juga keutamaan Allah menetapkan agar diberikan hidayah kepada orang yang memiliki sifat keimanan, dan mereka orang yang tahalla bil a'mal, yang berhias dengan amalan-amalan kebaikan. Nah, namun perlu difahami al-fisqu naw'an. Kefasikan itu kata Syekh di sini ada dua jenis. Nau'un
mukhrijun minad dini wa huwa al-fisqul muqtadi lil khuruj minal iman, ya, yaitu jenis yang dia bisa mengeluarkan seseorang dari agama. Itu kefasikan yang keharusan dari kefasikan tersebut itu orang bisa keluar dari keimanan. Kal madhkuri fi hadhil ayah wa nahwiha, sebagaimana kefasikan yang dimaksudkan dalam ayat ini, dalam surah Al-Baqarah ayat 26 dan 27 ini, ya. Kefasikan di sini wa ma yudillu bihi illal fasiqin, ya. Dan tidaklah Allah berikan kesesatan dengan adanya permisalan ini kecuali kepada mereka orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang fasik yang telah keluar dari keimanan, ya, fasik yang bermakna kafir. Nah, wa naun ghairu mukhrijin wa naun ghairi mukhrijin anil imani kama fi qouli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, ya. Dan ada juga fasik yang tidak sampai keluar dari keimanan, sebagaimana yang ada dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian fasik, orang yang fasik, ya. Maksudnya fasik di sini bukan fasik yang kafir. Nah, artinya orang yang dia tidak berhati-hati ketika membawa berita, ya, sehingga dengan hal itu menjadi dirinya fasik. Nah, jadi hati-hati kita membawa berita, ya, yang sampai dengan berita itu kita tidak mencari kebenaran berita yang kita sampaikan, akhirnya kita menjadi fasik dengan hal tersebut. Fatabayyanu, maka kalau ada orang seperti ini datang kepada kamu membawa berita, fatabayyanu, maka cari kebenarannya dulu, jangan langsung diterima. Thumma wasafa al-fasiqina faqala alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihim. Kemudian di sini Allah mensifatkan bagaimanakah yang dimaksudkan dengan orang-orang fasik, yang mana fasiknya di sini adalah fasik yang keluar dari agama. Itu fasik yang dia hakikatnya adalah orang yang kafir. Itu orang yang quduna ahdallah, yang melanggar perjanjian Allah Subhanahu wa taala min ba'di mitsaqih, setelah mereka mengikrarkan adanya perjanjian dengannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ya'umul ahda alladzi bainahum wa bainahu walladzina bainahum wa baina ibadihi. Dan yang dimaksudkan dengan perjanjian di sini ini bisa bersifat umum, ya, bisa bermakna perjanjian yang ada di antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, ataukah perjanjian yang ada di antara mereka dengan para hamba-hamba Allah taala yang lainnya. Alladzina aqadahu alaihim bil mawathiqit thaqilati wal ilzamat, yang mana mereka kuatkan perjanjian tersebut dengan mawathiq, dengan apa namanya, hal-hal yang mengikat, ya. Ya, perjanjian-perjanjian dengan poin-poin perjanjian yang ada, ya, poin-poin yang ada dalam perjanjian tersebut, as-sakilati, yang mana sebenarnya ini berat, artinya harus betul-betul dijaga, wal ilzamat, dan keharusan-keharusan yang ada dari perjanjian-perjanjian tersebut. Fala yubaluna bitilkal mawathiq, namun orang-orang yang fasik ini, orang yang sifatnya mereka kufur, mereka tidak peduli dengan perjanjian yang telah mereka buat antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala atau dengan para hamba-hamba Allah yang lainnya, ya. Mereka tidak pedulikan perjanjian-perjanjian tersebut. Bal yanqudunaha wa yatrukuna awamirahu wa yartakibuna nawahihi wa yanquduna al-uhud allati bainahum wa bainal khalq. Mereka langgar, mereka tinggalkan perintah-perintah Allah, mereka melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka juga melanggar perjanjian-perjanjian mereka yang ada di antara mereka dengan para makhluk yang lainnya. Nah, wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala, dan mereka pun memutuskan apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka untuk menyambung, ya, untuk menyambung apa yang telah Allah perintahkan untuk disambung. Wa hadza yadkhulu fihi asya' katsira. Yang dimaksudkan di sini banyak, ya. Dia masuk pada banyak perkara. Nah, ya. Apa yang telah Allah perintahkan untuk disambung itu banyak sekali
dari perkara-perkara yang Allah perintahkan untuk disambung. Fa inna Allah amarna an nasila ma bainana wa bainahu bil imani bihi wal qiyami bi ubudiyatihi. Di antaranya Allah perintahkan kita untuk menyambung apa yang ada di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan beriman kepadanya dan melaksanakan ibadah kepadanya, melaksanakan ubudiyah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga ya hal yang dengannya bisa menyambungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, iman dan ibadah, ya. Wa ma bainana wa baina rasulih bil imani bihi wa mahabbatihi wa ta'zirihi wal qiyami bi huquqihi. Sebagaimana pula agar kita menjaga hubungan kita, ya, menyambung hubungan kita dengan rasulnya, dengan beriman kepada rasul, dengan mencintainya, ya, ta'ziruhu. Ta'zir apa? Itu menjaga hak-haknya. Nah, atau memuliakan, ya, ta'zir, memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan hak-hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma bainana wa bainal walidaini, dan juga kita jaga hubungan kita, yang juga Allah perintahkan agar kita jaga hubungan kita antara kita dengan kedua orang tua kita, dan juga dengan aqarib, keluarga-keluarga dekat kita, wal ashab, dan sahabat-sahabat kita, wasairil khalqi, dan juga menjaga hubungan dengan seluruh makhluk yang ada, bil qiyami bitilkal huquqil lati amarallahu an nasilahan, dengan melaksanakan hak-hak, dengan memperhatikan hak-hak yang Allah perintahkan kita untuk menyambung hak-hak tersebut, ya. Yang jadi banyak masuk pada banyak perkara. Fa amal mu'minuna fawasalu ma amarallahu bihi ayyusala min hadil huquq. Orang-orang beriman jelas mereka akan pasti menjaga, ya. Mereka adalah orang-orang yang menjaga apa yang Allah perintahkan untuk disambung dari hak-hak yang ada. Wa qamu biha atamal qiyam. Mereka betul-betul melaksanakannya dengan sesempurnanya pelaksanaan. Wa amal fasiquna faqata'uha wa nabadhuha wara'a dhuhurihim mu'tadhina 'anha bil fisqi wal qati'ati wal 'amali bil ma'asi wa huwa al ifsadu fil ard. Adapun orang-orang fasik, maka mereka adalah orang-orang yang memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Mereka meninggalkannya di punggung-punggung mereka, di wara'a dhuhrim, di balik punggung mereka, itu di belakang mereka. Mereka menggantikannya dengan kefasikan dan qati'ah, dengan memutuskan hubungan, dan juga mereka putuskan dengan amal kemaksiatan, yang mana kemaksiatan itu hakikatnya al-ifsadu fil ard, membuat kerusakan di muka bumi, ya. Membuat kerusakan di muka bumi itu tidak hanya dengan cara menebang pohonnya sembarangan, ya, menebang pohon di hutan atau yang lain-lainnya, ya. Tapi kemaksiatan itulah yang dimaksudkan dengan apa? Ifsadu fil ard, membuat kerusakan di muka bumi. Ulaika, maka itulah mereka, ya, itulah orang-orang yang min hadhihi sifatihi, yang mana orang-orang ini atau orang-orang tersebut sifat-sifat mereka itu seperti ini. Humul khasirun, orang-orang yang merugi, ya. Jadi orang-orang yang merugi itulah mereka. Itulah orang-orang yang memutuskan hubungan dan juga yang tidak mengambil pelajaran dari apa yang Allah permisalkan dari permisalan-permisalan yang ada. Maka mereka adalah orang-orang yang khasir, orang-orang yang merugi fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Fahasarul khasarata fihim. Allah itu membatasi kerugian itu ada pada mereka, ya. Kalau melihat kerugian yang betul-betul merugi, lihat itu ada pada mereka. Lianna khusranahum 'amun fi kulli ahwalihim. Karena kerugian yang ada pada mereka itu berlaku umum pada seluruh keadaan-keadaan mereka. Laisa lahum naw'un min ar-ribhi, sama sekali tidak ada keuntungan yang mereka dapatkan. Lianna kulla amalin salihin syartuhu al-iman. Karena amal saleh, amal yang dianggap satu kebaikan itu syarat mutlaknya itu adalah keimanan. Faman la imana lahu la amala lahu. Orang yang tidak ada imannya, otomatis amal apapun dilakukan itu tidak dianggap, tidak ada amalnya, ya. Mau itu dia baik, mau itu dia, ya,
menderma dengan hartanya yang banyak, ya, suka membantu siapa saja suka dibantu, tapi kalau tidak ada imannya maka tidak teranggap semuanya, ya. Naam, wa qadimna ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an manthura. Ya, kami akan hadapkan apa yang telah mereka dahulunya amalkan di dunia, namun kemudian kami jadikan di hadapan matanya itu haba'an manthura, bagaikan debu yang ditiup angin terbang, tidak tersisa apapun, ya. Kebaikan-kebaikan yang dahulu mereka harapkan menjadi kebaikan nanti di akhirat, tapi karena tidak ada iman maka seperti itu. Wa hadzal khasaru huwa khasarul kufri, dan kerugian inilah kerugian kekufuran yang ada pada mereka. Kekufuran yang ada pada mereka itulah hakikatnya kerugian yang mereka akan dapatkan. Wa ammal khasarul ladzi qad yakunu kufran wa qad yakunu ma'siyatan wa qad yakunu tafritan fi tarkil mustahab al-mazkur fi qouli ta'ala innal insana lafi khusrin fa hadza 'amun li kulli makhluqin. Adapun khasara, kerugian yang mana kadang ada padanya kekufuran, kadang pula ada pada kemaksiatan, kadang pula ada pada tafrid, ya, itu apa namanya, meremehkan hak-hak, meremehkan perintah-perintah dalam meninggalkan hal-hal yang dianjurkan. Nah, maka sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala dalam surat apa namanya Al-Asr, innal insana lafi khusr, setelah adanya sumpah dari Allah dengan sumpah waktu demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Maka kerugian di sini berlaku umum bagi semua makhluk, semua manusia, illa man ittasafa bil imani wal amil salih, kecuali orang yang mensifatkan dirinya dengan keimanan dan amal saleh, wat tawasi bil haq, orang yang senantiasa saling memberikan wasiat kepada kebenaran, wat tawasi bis sabr, dan saling menasihati dalam dalam perkara kesabaran. Wa haqiqatuhu fawatul khairil ladzi kana al-abdu bisadadi tahsilihi wa huwa tahta imkanihi. Dan hakikat daripada kerugian yang ada dalam surah Al-Asr ini adalah kebaikan yang seharusnya seorang hamba itu memperhatikannya untuk dia bisa dapatkan, yang mana kebaikan itu ya sebenarnya mampu dia dapatkan, tapi dia tidak berusaha, maka itulah kerugiannya, ya. Artinya yang seharusnya dia dengan keimanannya dia usahakan, diamalkan, ya, dia saling menasihati kepada kebenaran dan menasihati untuk bersabar, namun dia tidak lakukan, maka itulah kerugian yang ada dalam surah Al-Asr yang berlaku umum bagi siapa saja, ya. Adapun kerugian yang ada dalam ayat ini kerugian kekufuran, ya, ruginya orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat yang ke-28. Summa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana bisa kalian kufur kepada Allah sedangkan dahulunya kalian itu amwat, ya, mayat-mayat, ya. Fa ahyaakum, kemudian Allah hidupkan kalian. Summa yumitukum, kemudian Allah matikan kembali. Summa yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kembali. Summa ilaihi turja'un, kemudian setelah itu kalian dikembalikan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, summa ilaihi turja'un, kemudian hanya kepadanya lah kalian dikembalikan, ya. Hadza istifhamu bi makna ta'ajjub wa tawbih wa inkar. Bagaimana bisa? Bagaimana itu kan apa? Kata tanya, ya. Maka pertanyaan di sini bukan bertanya dengan mana sesungguhnya bertanya, tidak. Tapi dia adalah bentuk ta'ajjub, bentuk keheranan, ya, dan taubih, celaan dan pengingkaran apa yang dilakukan oleh manusia dengan kekufuran yang telah dilakukan di muka bumi ini, ya. Bagaimana bisa, ya? Bagaimana bisa kalian jadi kufur? Ay kaifa yahsul minkumul kufru billahi alladhi khalaqakum minal adami
wa an'ama 'alaikum bi asnafin ni'ami thumma yumitukum 'inda istikmali ajalikum wa yujazikum fil quburi. Ya, bagaimana bisa terjadi pada kalian itu kekufuran kepada Allah, sedangkan Allah lah yang telah menciptakan kalian minal adam, dari ketidakadaan. Ya, kalian sebelumnya tidak ada, maka siapa yang mengadakan kalian di muka bumi ini? Siapa yang menjadikan kalian itu menjadi ada di muka bumi ini? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah kalian ada, siapa yang memberikan nikmat kepada kalian? Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang Allah berikan kepada kalian itu asnafin katsirah, ya, sangat banyak. Summa yumitukum in istikmali ajalikum. Kemudian Allah lah yang mematikan kalian ketika telah sempurna ajal kalian. Ya. Wa yujazikum fil kubur. Allah balas kalian, ya. Pertama di kuburan, ya. Summa yuhyikum, kemudian setelah itu Allah kembali hidupkan kalian ba'dal ba'tsi wan nusyur, setelah kebangkitan dan dikembalikannya ruh kepada jasadnya. Summa ilaihi turja'un, kemudian hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan. Fayujazikumul jazaa'al awfa, maka Allah lah yang akan memberikan balasan kepada kalian dengan balasan yang awfa, yang sempurna. Ya. Fa idza kuntum fi tasarrufihi wa tadbirihi wa birrihi wa tahta awamirihi ad-diniyah, maka jikalaulah kalian itu berada di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala, berada di bawah kebaikan Allah Subhanahu wa taala, di bawah perintah-perintahnya yang bersifat diniyah, wa min ba'di dzalika tahta dinihi al-jazai, dan setelah itu kalian akan berada di bawah ketetapan Allah al-jazai. Nah, din yang bermakna jaza, balasan Allah Subhanahu wa taala. Afa yaliku bikum an takfuru bih, maka apakah layak kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa hal hadza illa jahlun azimun wa safahun wa hamaqatun, tidaklah ini kecuali hanyalah bentuk kejahilan yang sangat besar dan safah, kebodohan, wa hamaqah, dan kepandiran. Ya, pandir itu di bawahnya bodoh, ya. 6. Jadi bodoh di bawahnya lagi, ya, sangat bodoh. Karena sebenarnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala itu perkara yang yang datang belakangan. Karena asalnya apa yang ada pada manusia itu adalah keimanan. Manusia secara fitrah itu mengakui Allah sebagai Rabb-nya, ya. Maka sebagaimana para ulama kita mengatakan bahwasanya tidak ada yang mengingkari tentang adanya Allah, bahkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang memang mereka itu menentang. Artinya orang yang tadinya dia beriman cuma karena ada keinginan hawa nafsunya yang dia inginkan, akhirnya mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana Firaun, sebagaimana pembesar-pembesar yang Allah tipu mereka dengan kenikmatan, yang mereka menyangka dengan kekayaan, kemampuan, kekuasaan itu bisa mengekalkan mereka, sehingga mereka akhirnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana juga kekufurannya orang-orang musyrik, ya. Sebenarnya mereka beriman, mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala, namun karena, ya, mereka tidak mau meninggalkan agama nenek moyang mereka, yang mereka meyakini bahwasanya apa yang dilakukan nenek moyang dengan tata cara ibadah mereka yang ada, yang menyembah para berhala-berhala, yang mereka yakini itulah sebagai bentuk perwujudan dari orang-orang soleh terdahulu, ya, sehingga mereka akhirnya memalingkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ibadah-ibadah mereka, ya. Maka itulah yang diingkari dalam ayat ini. Bagaimana bisa kalian kufur kepada Allah, ingkari ajarannya Rasulullah SAW yang mengajak kalian untuk beribadah kepada Allah? Kok bisa, ya? Padahal Allah, kalian yakin Allah yang mematikan kalian, Allah yang menciptakan kalian dari tidak ada menjadi ada, ya. Kemudian kalian
juga mengakui nikmat-nikmat semua yang kalian rasakan itu asalnya semua dari Allah Subhanahu wa taala, karena kalian memahami bahwasanya yang memberikan angin, rezeki, semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa kalian kufur, tidak mau menyambut ajaran Rasulullah SAW untuk kembali beribadah hanya kepada Allah saja? Nah, paham ya? Jadi semua manusia itu pada dasarnya fitrah, ya, fitrahnya di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun syaitanlah yang memperdaya mereka supaya menjadi temannya nanti di neraka, ya, sebagaimana itulah sumpahnya iblis laknatullah alaih. Nah, balil ladzi yaliqu bikum an tu'minu bihi wa tattaquhu wa tashkuruhu wa takhafu 'adzabahu wa tarju thawabahu. Bahkan yang layak yang kalian lakukan agar kalian beriman, bertakwa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kalian takut kepada azabnya dan hanya mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah masuk. Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bacakan ayat yang ke-29, yaitu ayat yang menjelaskan Allah telah menciptakan untuk kita manusia apa saja yang ada di muka bumi ini, ya. Nah, mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayahnya, bisa mengamalkan dari apa-apa yang telah kita dapatkan berupa penjelasan faedah-faedah dari ayat-ayat Al-Quran, dan termasuk orang-orang yang benar-benar menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk dalam kehidupannya, benar-benar bisa mengambil ibrah, pelajaran untuk berhati-hati dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.